Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kali ini kita akan ngebahas kembali tentang proyek super prioritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu proyek 942. 9 polder, 4 ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan kali ini gue ada di Kampung Ambon yang menjadi salah satu polder yang saat ini sedang dibangun. Dan kembali gue bakal ditemani oleh ahlinya di bidang polder tentang ahli dalam pembangunan polder di Jakarta. Dan ini dia dengan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Hendra, Pak ya. Hendra, ya, Pak. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Nah, Pak, sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak. Saya sudah nggak sabar nih Pak untuk melihat penjelasan Bapak tentang pembangunan polder Kampung Ambon di tempat ini. Nah Pak, sebelumnya saya mau nanya Pak, sebenarnya proyek 942 di DKI Jakarta itu dimulainya sejak kapan sih Pak? Di sini kontrak itu dimulai di sekitar bulan November 2021. Jadi sebelum itu memang proses untuk meluncurkan 942 itu juga cukup lama. Artinya dia perlu perencanaan yang cukup matang karena kita di kontrak ini dalam bentuk design and build atau rancang bangun terintegrasi. Jadi memang sudah dimulai dari sejak sebelum dari November itu. Tapi dalam hal konstruksi dimulainya di November itu Pak. Gitu Pak. Oh begitu. Nah Pak, ini kan digadang-gadang menjadi salah satu solusi nih Pak dalam pembangunan, ada solusi penanganan air yang turun dari langit nih Pak. Nah Pak, saya mau tanya dong Pak, ini sebenarnya sistem polder ini seperti apa sih Pak di Kampung Ambon ini? Kita langsung jalan aja Pak sambil Siap. Bapak bisa menerangkan dari sisi konstruksinya. Oke. Jadi Kampung Ambon ini adalah bagian dari polder Pulau Mas. Oh begitu. Jadi ini dimulai dari batas Kalisunter ini, kemudian sampai ke sana batas Kalisunter, Jalan Pemuda sampai ke jalan di pinggir jalan tol peta di sana. Nah ini satu polder besar, itu luasannya sekitar 678 hektar. Oke. Nah di dalam polder ini itu di sebelah sana, di sebelah sebelah barat laut itu ada Waduk Riario. Nah di situ adalah dalam hal existingnya dia itu adalah satu-satunya lokasi pompa yang ada di polder ini. Nah di dalam kegiatan ini pembangunan pompa Pulau Mas dan Kampung Ambon merupakan satu kegiatan yang tidak terpisahkan karena di dalam satu polder. Nah, Pulau Mas di sana dibangun, existing sudah ada rumah pompa dan kapasitas 3 kali 2,5 kubik per detik. Kemudian kita tambah lagi dengan kapasitas yang bertambah total 5,5 kubik per detik dan di sini 3,5 kubik per detik. Jadi Kampung Ambon dan Pulau Mas itu kerja bersamaan. Ini kalau sama polder Kalibetik ya, yang sampingnya Arta Gading itu? Kalibetik Arta Gading beda lokasi. Beda lokasi, tapi satu penanganan banjir di daerah Kelapa Gading ini ya. Betul, satu paket di situ. Oke, Pak, Bapak kan tadi menjelaskan tentang saluran air yang akan menuju ke titik muaranya, Pak. Nah, sekarang saya mau sedikit lebih teknis nih, Pak. Kita bisa turun ke bawah kali Pak ya, jadi bisa teknisnya seperti apa ini dalam menggunakan polder Kampung Ambon ini Pak, biar masyarakat bisa tahu nih Pak. Karena kalau saya melihat ini Pak ya, ini dari kacamata warga umum ya Pak ya, ini kan kali nih Pak, kali yang harusnya lancar perairannya, kok tiba-tiba ada bangunan di tengah kali ini Pak. Jadi masyarakat bisa tahu, di sini kan kalau kita lihat ada jalur yang cukup besar, terus ini kecil juga. Nah, seperti apa nih Pak sebenarnya biar masyarakat tahu nih Pak sistem perairan di polder Kampung Ambon ini? Oke, yang pertama kita mungkin cerita dari tadi sistem polder itu tadi. Yeah. Nah, PHB Kampung Ambon ini terhubung langsung dengan Kalisunter. Oke. Nah, kalau Pulau Mas itu sudah ada tanggulnya, tidak terhubung langsung, jadi langsung dengan pompa.
Hal itu menyebabkan kalau kali Sunter pada saat banjir itu tinggi airnya, air dari sini nggak bisa keluar. Oh, begitu. Air dari polder sisi timur sini tidak bisa keluar. Ini satu-satunya air keluar yang besarnya dari polder sisi timur. Oke. Nah, dengan atas dasar fakta tersebut, pada saat kondisi banjir, PHB ini harus terpisahkan dari Kali Sunter. Oke. Air di dalam PHB ini karena satu sistem dengan Pulau Mas dikeluarkan oleh pompa Pulau Mas. Nah, untuk menambah kapasitas pengeluaran, pumping lagi keluar, di sini selain ditutup ditambah lagi dengan kapasitas pompa 3,5 kubik per detik. Jadi dengan dibangunnya proyek ini, kita menutup hubungan dari Kali Sunter pada saat tinggi di airnya tidak masuk ke dalam, dan kita memompa air yang ada di sini keluar ke Kali Sunter. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, ini 3 lubang ini fungsinya apa aja Pak? Apa sama aja semua fungsinya atau seperti apa Pak? Mohon dijelaskan dari terowongan pertama, 2, dan 3 Pak. Oke. Nah, yang pertama mungkin itu yang kita namakan saluran gravitasi. Nah, saluran gravitasi itu purpose-nya apabila si Kali Sunter itu kondisi normal seperti sekarang atau rendah ya, kita bisa mengalirkan secara gravitasi, ngalir ke sana sendiri, tidak usah dipompa. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 ini adalah jalur untuk pompa. Ini kapasitas 2,5 kubik per detik, yang ini kapasitas 1 kubik per detik. Jadi air yang ketika nanti terjadi banjir, 2 pompa ini bekerja secara langsung untuk mengeluarkan air di sini ke Kali Sunter. Oke. Terus jalur yang naturalnya ini tetap dibuka atau ditutup Pak? Dilengkapi pintu. Oh, spillway Pak ya? Betul, ada pintu airnya Pak ya. Betul. Nah, ketika air naik, apakah ini airnya ditutup pasti Pak ya, atau bagaimana Pak? Betul. Jadi pola operasinya memang di sini kita pada saat Kali Sunter naik itu kita pisahkan. Jadi kita tutup dengan pintu air, kita jalankan pompanya. Oh, melalui dua saluran ini Pak ya? Pompa dari 2 ini yang pintu air itu sudah ditutup di sini di belakang. Oke, baik. Nah, Pak, di sini ada apa ya? Semacam sumur lumpur nggak Pak, atau penampungan air dalam sini? Oke. Ini selain pompa banjir, kita juga dilengkapi dengan pompa lumpur. Nah, pompa lumpur di situ di dalam ada sampitnya lagi untuk menampung lumpur dan mengeluarkannya oleh pompa itu tadi, pompa lumpur. Ada 2 unit lagi pompa lumpur. Oke, jadi nanti akan ada 2 pipa besar di sini Pak ya? Pipanya di sana, jadi di nanti kita ke sana Pak ya? Jadi ini hanya saluran beton saja. Oke. Nanti di sana ada pipa kolom untuk pompa banjir. Untuk pompa lumpur dia bentuknya adalah pompa submersible. Jadi dia hanya turunkan pompanya, ada pipa buang, nanti pipa buang keluar ke sana. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya penjelasan sekitar sini yang dijelaskan oleh Pak Hendra. Kita mau lihat outlet Pak, istilahnya Pak, ini inlet, di sana outlet Pak ya. Sip. Oke. Kita langsung lihat ke outletnya teman-teman. Dan ini adalah salah satu bukti nyata teman-teman bahwa pemerintah itu hadir di kita dalam hal ini sumber daya air DKI Jakarta hadir di tengah masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik dalam penanganan banjir teman-teman. Dan ini adalah bukti nyatanya teman-teman. Dan ini bagaimana Pak penjelasannya? Oke. Nah, ini mungkin platformnya bisa kelihatannya lebih tinggi ya. Oke. Lebih tinggi platnya. Ini adalah tempat untuk pipa buang dari pompa banjir. Nah, di situ kan lubang pompa banjir di sebelah situ, satu dari situ dua. Oke. Nah, ini pompa nanti akan diletakkan pompa banjir di sini dan di space yang sebelah situ. Nanti naik ke sini, kemudian dia buang ke arah sana. Buang ke arah Kali Sunter. Nanti kan itu dibuka. Oke. Jadi nanti Pak, ketika airnya naik, spillway yang ditutupnya sebelah mana Pak? Spillway di sini atau di sana? Pintu airnya di situ. Oh, pintu airnya sini Pak ya? Ya, betul. Oke.
di dekat outlet. Dekat outlet. Dan tentunya bukan pipa yang ini kan Pak? Oh, bukan. Bukan. Pintu air dari baja itu tuh frame-nya bisa dilihat yang abu-abu itu, ada 4. Oke, coba kita, ini sih kayaknya harus dilihat pakai drone deh. Nanti insya Allah video kedua gue bakal terbang pakai drone teman-teman. Jadi kalian bisa lihat kondisi, gimana yang lihatnya? Misi Pak. Oh ini kali ya. Nanti deh, nanti gue bakal pakai lapisan drone aja. Nanti kita akan lihat apa pintu airnya. Oh seperti itu Pak ya. Oh di sini ada 2 kali Pak ya, yang dari sini sama yang dari sini Pak ya. Jadi ada 2 kali teman-teman, ada ini kali apa Pak? Ini kali sunter. Kali sunter Pak ya. Sana. Yang dari sini namanya PHB Kampung Ambon. Oh kiri. PHB Kampung Ambon yang sini teman-teman. Ketemu dia pertigaan di sini. Oh oke, jadi ketika air kali sunter yang terlalu berlebih itu lebih besar dorongannya menuju jalur utama dibanding yang dari kali Kampung Ambon ini Pak ya? Ya, betul. Oke. Jadi, oh iya sangat ini Pak ya. Jadi air yang dari sini teman-teman dia bisa masuk ke sini. Benar-benar hebat banget ini penanganan banjir di sini nih. Salut. Sehingga dibuatkanlah seperti ini. Oke. Dan saat ini sedang tahap apa nih Pak pembangunannya? Ini sedang membangun yang sebelah situ itu dudukan untuk pipa buang. Jadi nanti pipa buangnya kan diameter 800, nanti kita buang ke sana. Di sana ada pipa buang valve di sana untuk menutup air supaya tidak ada air yang masuk ke sana. Oh gitu. Nah Pak, pertanyaan saya, apakah bentuk pipanya itu dia rata-rata air atau dia moncong keluar Pak, kayak moncong angsa begitu Pak? Dia turun ke bawah muka air. Dia gimana Pak? Ke bawah muka air. Jadi pipanya nanti di atas dari sini, dari level sini nih. Ini kan level platform situ. Iya. Nah, pipa ini keluar tembok, turun ke bawah. Jadi nanti di bawah muka air. Oh ya, outletnya tetap rata-rata air Pak ya? Iya betul. Oke. Dan pasti ngebuangnya itu bukan seperti airan seperti ini Pak ya, pasti kenceng banget ya? Kenceng tuh, 1 kubik per detik, 1000 liter per detik. Wow. Sama satu lagi 2500 liter per detik. Ke sana. Oke. Seperti itu teman-teman, jadi fungsi polder ini sebenarnya untuk membantu air yang di kampung sini untuk masuk ke jalur utama Kali Sunter ini agar cepat berpindah tempat teman-teman untuk masuk ke jalur yang sudah disediakan, yaitu Kali Sunter. Ada 2 kali Pak ya, Kali Sunter sama yang sananya Pak ya, kalau nggak salah ya? Iya. Ini Kali Sunter, kalau dari ini Kali Sunter di sana belok di Pulau Mas itu belok sana Kali Sunter juga. Kali Sunter juga, tapi jadi itu lebih utamanya Pak ya? Kali Betik ketemunya Kali Sunter juga buangnya. Oh gitu. Pembuang utama ini salah satu Kali Sunter. Ya. Nah Pak, di sini bangunan ini akan dibangun apa aja nih Pak di dalamnya nanti? Oke, di sini yang komponen utama mungkin rumah pompa ya. Oke. Rumah pompa di sini. Nah, salah satu yang tadi udah kita bahas adalah pintu air. Nah, kemudian untuk mendukung pekerjaan pompa ini, kita ada tempat genset di sini, ada ruang genset. Oke. Ada ruang genset, kemudian untuk supply dari PLN, kita ada juga ruang trafo. Ruang trafo. Ruang trafo. Nah, jadi kita bisa supply dari PLN atau dari genset. Oke. Dan genset itu backup 100%. Kemudian di luar dari itu, semua sistem yang bekerja di sini dipantau dengan SCADA. Jadi kita ada SCADA itu apa Pak? Maaf. Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi istilahnya semua operasional ini bisa dipantau dalam satu layar monitor. Operatornya lah Pak ya. Tuh, dan itu data-data tersebut akan di-broadcast juga ke pusat, katakanlah ke SDA. ruang kontrolnya di Dinas SDA. Oke. Seperti itu, jadi dari Dinas SDA kita bisa lihat performance
di rumah pompa Kampung Ambon, di rumah pompa Pulau Mas dan seterusnya bisa kita lihat. Itu baik dari sisi apa sensor yang ada dibaca di sini biasanya kan kilowattnya, daya, kemudian dari sisi apa namanya muka air yang ada yang terjadi itu kita bisa pantau dari pusat maupun dari ruang kontrol tempat operator di sini. Nanti genset segala macam pasti dibawakan Pak ya? Ya. Di lantai 2-nya itu apa Pak nantinya? Lantai 2 ruang operator. Ruang operatornya. Jadi operator ada di sana, ada ruang rapat, ada apa namanya ruang SCADA itu tadi salah satunya. Oke. Nanti ada sampai lantai 3 nggak Pak? Sampai ini Enggak, sampai berapa lantai ini Pak nanti? hanya sampai sini. Itu di atas sudah atap. Atap itu Pak? Iya. Oke, oke. Luar biasa ini. Dan teman-teman kontraktor sini sangat bagus sekali ya pengerjaannya, sangat rapi sekali dan terlihat kualitas pengerjaannya teman-teman. Oh ya Pak, di sini ada PRT Pak. Kebetulan tadi saya habis silaturahmi sama beliau, kita langsung aja. Ini Pak RT-nya lagi ngopi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah Pak RT, perkenalkan dulu nih Pak, Bapak dari Ketua RT mana, terus wilayahnya mana aja Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya Ketua RT 007, RW 009, Kelurahan Pulau Gadung. Nama saya Setiadi Pak. Oh iya. Nah Pak Setiadi, menurut Bapak nih Pak, pembangunan polder Kampung Ambon ini sepenting apa sih Pak buat warga sekitar sini? Kalau menurut saya pembangunan polder air ini solusi yang paling bagus, solusi yang paling tepat Pak. Dikarenakan selama saya tinggal di sini puluhan tahun, setiap tahun itu bisa dibilang langganan banjir. Bahkan tidak hujan pun, kalau di Bogor itu banjir, suka ada kiriman banjir dari Bogor Pak. Jadi inilah yang paling tepat dibangunnya polder air Kampung Ambon ini Pak. Emang biasanya setinggi apa sih Pak banjir di sini nih? Di sini yang paling tinggi itu 1,5 meter Pak. 1,5 Jadi hampir meter? rumah Ini warga hilang itu dong Pak, terendam. setengah ya Pak ya? Iya. Wow. Iya. Hampir dipastikan setiap 5 tahun itu terjadi banjir besar. Tapi belakangan ini masih terjadi seperti itu atau berkurang atau malah makin parah Pak? Dalam waktu belakangan ini banjirnya udah agak berkurang dan surutnya Udah juga berkurang? semakin cepat. Udah berkurang Pak. Udah berkurang dan semakin cepat surutnya Pak ya? Betul. Daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun Apalagi dengan pembuatan polder ini Pak ya, mudah-mudahan betul. nggak ada lagi Mudah-mudahan namanya tidak ada genangan lagi Pak ya. banjir. Amin, amin. Nah Pak, apa yang Bapak mau sampaikan Pak ke Pemprov DKI Jakarta tentang pembangunan polder Kampung Ambon ini? Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemprov DKI yang sudah memperhatikan lingkungan kami yang puluhan tahun menjadi langganan banjir. Mudah-mudahan ini solusi yang tepat. Di kemudian hari tidak ada lagi banjir yang terjadi di lingkungan saya dan sekitarnya. Amin. Nah, terakhir nih Pak, nasihat Bapak untuk masyarakat yang ada di kawasan Kampung Ambon ini dalam menyikapi air yang turun dari langit. Bagaimana Pak? Kepada warga RT 007 khususnya dan warga Pulau Gadung pada umumnya, saya berpesan pertama untuk menjaga kebersihan dari membuang sampah dan juga rutin untuk mengadakan kerja bakti. Karena kalau kita cuma mengandalkan proyek polder air ini bukan menjadi solusi satu-satunya. Kita harus bersama-sama turun mengatasi banjir, membersihkan lingkungan, membuang sampah kepada tempatnya. Itu aja Pak. Baik. Saya sampaikan. Dan kita itu dari sisi Pak RT nih. Sekarang dari sisi sebentar Pak, di change dulu. Nggak apa-apa ya teman-temannya. Clip-onnya cuma satu, maaf ya. Oke, Pak Hendra. Tadi dari beliau, dari Pak RT sekitar Kampung Ambon ini, nasihatnya untuk warga seperti ini. Nah, nasihatnya Bapak, Pak Hendra, dari sisi proyek nih Pak, dalam penanganan air yang turun dari langit, seperti apa nih Pak? Kalau buat saya sih untuk daerah sini ya Pak ya, saya rasa tadi Pak RT sudah sampaikan menjaga kebersihan. Sejauh ini sih kebersihan sudah cukup baik, jadi di badan sungai itu masih kelihatan cukup bersih lah menurut saya.
Memang dukungan dari warga untuk proyek ini saya rasa sudah sangat besar sekali dengan mengizinkan jalan akses dipakai untuk akses konstruksi, kemudian juga menjaga kebersihannya juga cukup baik. Nah mungkin untuk secara umum pada prinsipnya hal ini yang perlu ditiru. Jadi bagaimana dari pihak warga itu untuk kebaikan yang lebih baik, lebih luas lagi, ada kontribusi mengizinkan sebagian lahan untuk diakses untuk proyek. Kemudian juga hal-hal yang lain yang mungkin dirasa minor tapi buat proyek itu sangat membantu. Jadi saya rasa udah cukup baik dari Pak Setiadi, dari kelurahan juga sudah mengkondisikan dengan baik agar proyek kita kondisi. Begitu. Yes, bener banget teman-teman yang disampaikan oleh Pak RT dan Pak Hendra ini bahwa kita harus mendukung pemerintah teman-teman, karena sebagus apapun fasilitas yang dibuatkan oleh pemerintah, tapi kalau dari sebentar motor lewat tapi dari masyarakatnya sendiri tidak mendukung ataupun tetap membuang sampah sembarangan, itu tidak akan membantu penanganan banjir yang ada di sekitarnya. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam menyukseskan program-program yang sudah dicanangkan. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis, dan kami bertiga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Jadi yuk kita dukung terus proyek nasional ataupun proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, bukan dengan cara hujatan teman-teman. Karena pemerintah di sana sama seperti kita, hanyalah manusia biasa yang mempunyai hati. Kita pun kalau dinasehati dengan cara yang kasar, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi yuk sama-sama saling menghormati, yuk sama-sama saling menghargai, sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah, sehingga mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Dan terima kasih untuk Pak Hendra, terima kasih Pak Setiadi atas waktunya. Dan kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih ya. Iya Pak.